Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan tema pandangan anti korupsi dengan subtema korupsi dalam sudut pandang Kristiani. Yang kedua, dampak korupsi terhadap pribadi dan negara. Sebelum kami masuk dalam presentasi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Jumaipin selaku moderator, Darfemi, Marneksi, Simon Maliaki, Delvira, Anissa, Evelita, Meli, dan Rika. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk membawakan presentasi. 1. Korupsi dalam sudut pandangan Kristiani. Dalam sudut pandang agama Kristen, korupsi dianggap sebagai dosa yang serius dan bertentangan dengan ajaran moral dan etika Kristiani. Alasan untuk hal ini adalah karena korupsi melanggar prinsip dasar ajaran Kristen, yaitu kasih, kejujuran, dan keadilan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu prinsip dasar ajaran Kristen dibagi menjadi 3. Yang pertama, kasih. Kasih merupakan nilai fundamental dalam agama Kristen. Kasih memerintahkan kita untuk memperlakukan orang lain dengan penuh kasih dan menghormati mereka. Korupsi melanggar prinsip kasih karena korupsi merugikan orang lain dan merampas hak-hak mereka. Yang jelas bertentangan dengan nilai kasih. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Simon. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua dari prinsip dasar ajaran Kristen. Kejujuran adalah nilai penting dalam agama Kristen. Kejujuran melibatkan integritas dan kebenaran dalam segala hal yang kita lakukan. Korupsi melanggar prinsip kejujuran karena melibatkan perilaku yang curang, penipuan, dan penggelapan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Keadilan merupakan nilai penting dalam agama Kristen. Keadilan melibatkan perlakuan yang sama terhadap orang lain tanpa diskriminasi. Korupsi melanggar prinsip keadilan karena korupsi melibatkan penggunaan kekuasaan dan kekayaan untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu, dan ini merugikan orang lain yang kurang mampu dan tidak berdaya. Perkenalkan, saya Anissa, saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Kebidanan. Saya di sini akan membawa materi yaitu dampak korupsi terhadap pribadi dan negara, di mana ada poin pertama, dampak terhadap pribadi, yaitu ada yang pertama itu hilangnya integritas dan kepercayaan dari masyarakat. Namun yang kedua, merusak reputasi dan citra yang baik. Dan poin yang ketiga itu meningkatkan resiko tuntutan hukum dan kerugian finansial. Saya Evelita Prenteser dari jurusan Agribisnis. Baik, berikut ada dampak korupsi terhadap pribadi dan negara. Ada risiko kehilangan jabatan atau posisi. Yang keenam, mengalami stres, bahkan depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Meli Yulisi Puskila. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, dampak korupsi terhadap pribadi dan negara. Bagian B, dampak terhadap negara. Yang pertama, merusak tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional. Yang kedua, membatasi kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Yang ketiga, merusak persaingan bisnis yang sehat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sekian, terima kasih. Malam, perkenalkan saya Rika Otaviani dari 3 Kebidanan kelompok 3. Di sini materi kami pandangan anti korupsi, dan submaterinya itu dampak terhadap negara. Dan dampaknya terhadap negara itu meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dan selanjutnya mengurangi investasi dalam sektor publik dan swasta, dan yang terakhir meningkatkan biaya hidup dan inflasi. Baik, itu saja.